Puji nama Tuhan. Hanya Dia satu-satunya penolong kita. Hanya Yesus satu-satunya penebus kita. Dia yang sudah menghapus dosa kita, yang melepaskan kita dari maut. Haleluya.
Mari kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Walaupun sering tangan manusia berusaha menarik kita jatuh, bahkan sampai jatuh tergeletak, tapi percayalah, Tuhan kita yang bela. Amin. Jangan
surga. Kami percaya Engkau ada di tengah kami, Tuhan Yesus. Dalam seluruh jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, biarlah Engkau bekerja melawan menjamah memberkati seluruh jemaat Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, memberkati setiap kami. Buka hati kami Tuhan, jamah lawat hidup kami, untuk kami diisi oleh kebenaran firman-Mu yang menjadi rema dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Salam. Puji Tuhan, pada pertemuan pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema orang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, jemaat-jemaat, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa di sorga, Roh Kudus, terima kasih untuk sepanjang hari ini dan selalu Engkau jagai kami, lindungi kami, pagari kami dengan kasih-Mu dan kuasa-Mu, sehingga kami bisa bertemu dengan saudara-saudara kami seiman Tuhan untuk memuji menyembah Engkau. Tuhan, Engkau telah pakai hidup kami jadi alat-Mu, dan kuduskan lidah bibir mulut hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, biar firman yang kami sampaikan adalah kebenaran firman-Mu, dan memuliakan Engkau dalam hati-Mu. Dan anak-anak-Mu yang mendengar firman ini menjadi memberkati hidup mereka, menjadi rema buat kehidupannya, dan nama-Mu dipuji, dimuliakan melalui kehidupan dan keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan terima kasih dan berdoa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini saya akan nyampe firman Tuhan dengan tema orang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan selalu memperhatikan anak-anak yang hidupnya benar dan selalu berkenan kepadanya, disebut orang benar. Dalam bahasa Inggrisnya adalah godly man. Godly man adalah orang benar. Orang benar pasti selalu dipelihara dan disertai oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan orang benar yang percaya kepadanya. Sebagai orang percaya, jika hidupnya benar, di hadapan Tuhan adalah kunci untuk mengalami hidup diberkati dan disertai oleh Tuhan seumur hidupnya. Sekali lagi saya katakan, sebagai orang percaya, jika hidupnya benar di hadapan Tuhan adalah kunci untuk mengalami hidup diberkati dan disertai oleh Tuhan seumur hidupnya. Orang benar adalah yang hidupnya benar sesuai Alkitab atau firman Tuhan, bukan merasa dirinya benar sesuai pribadinya, dirinya sendiri, tetapi sesuai Alkitab atau firman Tuhan. Itu dikatakan orang benar. Orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan pasti memiliki kehidupan dan hubungan yang karib dengan Tuhan. Salah satunya adalah Raja Daud, adalah sosok yang memberikan teladan dan hal kekaripan dengan Tuhan. Raja Daud adalah sosok yang memberikan teladan dan hal kekaripan dengan Tuhan. Sejak muda sampai menjadi raja atas Israel, Daud senantiasa bergaul karib dengan Tuhan. Di dalam kitab Mazmur adalah pengalaman kekaripannya dengan Tuhan. Karena karib dengan Tuhan, Daud dapat melihat dan merasakan sebagaimana Tuhan memberkati orang benar dan memberkati anak cucu orang benar tersebut. Daud menyatakan, dia melihat bahwa membuktikan bahwa orang benar anak cucunya dipiara oleh Tuhan. Akhirnya keluarlah pernyataan dari mulut Daud, dan tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ini pernyataan dari Daud, dikatakan tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Mazmur 37 ayat 25. Mazmur 37 ayat 25 mengatakan demikian. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti.
Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan orang hidupnya benar. Bahkan langkah-langkahnya pun ditetapkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita benar, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan langkah-langkah hidup kita juga ditetapkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang menetapkan, pasti benar, pasti mengalami mujizat, pasti mengalami berkat Tuhan. Karena langkah-langkahnya ditetapkan oleh Tuhan. Mazmur 37 ayat 23. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jelas Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Makanya hidup kita harus berkenan kepada Tuhan. Kalau kita berkenan pada Tuhan, tiap langkah hidup kita dipimpin tiap saat, tiap waktu, tiap hari dipimpin oleh Tuhan, oleh kuat kuasanya. Orang benar bukan hanya menerima dan mengalami kebaikan Tuhan bagi dirinya sendiri, tetapi kebaikan Tuhan itu juga akan dialami oleh anak cucunya. Ingat, tetapi kebaikan Tuhan itu juga akan dialami oleh anak cucunya kalau kita benar. Bukan kita yang diberkatin, tapi anak cucu kita diberkatin Tuhan. Setiap orang percaya kepada Kristus secara de facto memperoleh status sebagai orang benar. Kita dibenarkan secara cuma-cuma oleh penebusan Kristus di Kalvari. Dengan kata lain, kita diberi status sebagai orang benar. Semata-mata karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Jadi kita harus mengerti bahwa status kita adalah kalau kita menerima sebagai Tuhan sebagai juru selamat dan mengakui Yesus, dan itu dia akan mengatakan diri kita sebagai statusnya orang benar. Semata-mata karena iman kepada Yesus Kristus, bukan oleh cara hidup kita yang glamor atau cara hidup kita yang so pinter atau melakukan salah pribadi yang kurang berkenan pada Tuhan, tetapi karena iman kepada Yesus Kristus kita secara de facto memperoleh status sebagai orang benar. Karena itu Tuhan menghendaki supaya kita tidak hanya dibenarkan secara status, tetapi kita harus benar-benar bertumbuh dalam kebenaran dan membutuhkan sebuah proses yang berlangsung seumur hidup. Jadi kembali lagi bahwa status kita sebagai orang benar dalam kebenaran ini membutuhkan sebuah proses yang berlangsung seumur hidup. Bukan sebulan, bukan setahun, bukan 10 tahun, seumur hidup kita. Kita harus hidup di proses dalam kebenaran. Karena itu kita harus kuat. Kalau kita tidak kuat, kita punya penolong, yaitu Roh Kudus. Yang menolong hidup kita, yang mengajar kita, mendidik kita, yang beri jalan keluar untuk masalah kehidupan kita menjadi orang benar. Jika kita sudah bertumbuh sampai kepada tingkat orang benar, maka janji berkat Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kita. Berkat itu juga sampai dikatakan kepada anak cucu kita. Jadi kembali lagi kita ingat, kita orang benar bukan hanya untuk diri kita pribadi, tapi untuk anak mantu cucu kita. Anak cucu kita dan mantu kita diberkatin Tuhan. Berarti kalau kita tahu kebenaran, menjadi orang benar, tapi kita melakukannya, berarti kita seorang manusia yang egois. Seorang manusia yang tidak memikirkan anak mantu cucunya. Karena kalau kita tidak benar, Tuhan tidak akan memberkati kita maupun anak mantu cucu kita. Maka sebagai orang benar, kita harus hidup layak dan berkenan pada Engkau, pada Tuhan, sehingga anak cucu kita dipelihara Tuhan. Bagaimana statusnya orang benar? Bagaimana statusnya orang benar? Orang benar adalah orang yang takut akan Tuhan. Itu diwujudkan melalui ketaatan, melakukan firman Tuhan, dan menjauhi segala bentuk kejahatan. Sekali lagi, bagaimana statusnya orang benar? Orang benar adalah orang yang takut akan Tuhan. Itu diwujudkan melalui ketaatan, melakukan firman Tuhan, dan menjauhi segala bentuk kejahatan. Itulah disebut orang benar.
kepadanya Tuhan menunjuk jalan yang harus dipilihnya, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, anak cucunya akan mewarisi bumi. Dikatakan segini bahwa kita orang benar, kalau kita padanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, menetap dalam kebahagiaan. Apa arti menetap kebahagiaan? Jadi selamanya hidupnya tetap di dalam kebahagiaan, tidak pernah menghadapi masalah hidup yang sengsara, yang merasa penderitaan di dalam kehidupannya hari-hari. Dikatakan orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Berarti kalau kita menjadi orang benar, anak cucu kita juga akan mewarisi bumi. Artinya bukan orang sembarangan. Dia mewarisi bumi, berarti dia orang yang hidupnya diangkat Tuhan. Dan hidupnya diberkati Tuhan karena dia mewarisi bumi. Mazmur 25 ayat 12. Mazmur 25 ayat 12 mengatakan demikian. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjuk jalan yang harus dipilihnya. Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Makanya kita kalau hidup benar, takut akan Tuhan, kita akan ditunjukkan jalan yang harus kita dipilih. Kita tidak akan melewati cara kasar penipuan atau salah jalan dalam kehidupan, atau kita melakukan yang kurang berkenan pada Tuhan. Karena Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Hanya di orang benarlah Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Dan tadi Mazmur 25 ayat 13, saya katakan tadi, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Betapa bahagia orang benar menetap dalam kebahagiaan. Tidak pernah orang benar hidupnya meminta-minta. Atau orang benar hidupnya mengutang dengan orang. Karena dia menetap dalam kebahagiaan. Berarti dia tidak pernah kekurangan dalam hidupnya. Melalui nas hari ini kita dapat belajar merenungkan beberapa hal penting diantaranya. Berkat orang benar. Pertama, poinnya apa berkatnya orang benar? Kesatu, setiap hari Tuhan akan menaruh belas kasihan. Orang benar Tuhan akan memberi belas kasihan kepada orang benar. Belas kasihan Tuhan akan disediakan bagi orang-orang benar. Mereka akan menerima belas kasihan dari tangan Tuhan sendiri. Tuhan sendiri akan dikatakan belas kasihan Tuhan akan disediakan bagi orang-orang benar. Mereka akan menerima belas kasihan dari tangan Tuhan sendiri. Tidak diwakilkan, tetapi Tuhan turun tangan kepada orang benar. Dan sehingga apa yang kita lihat, Tuhan selalu memperdulikan kehidupannya serta memerhatikan setiap tetesan air mata daripada orang benar. Karena itu anak Tuhan, kita harus mengerti setiap hari Tuhan akan menaruh belas kasihan kalau kita hidup benar. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu menyertai hidup kita. Di dalam suka dan duka, Tuhan akan selalu menghibur kita. Dan dia mengatakan, dia punya belas kasihan. Tuhan selalu memberkati kehidupan kita. Matius 14 ayat 14. Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, dia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Kita lihat di sini bahwa Tuhan selalu mematikan penderitaan anak-anak. Apalagi dilihat jumlah besar orang yang menderita. Dia tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Dalam hal apapun Tuhan turun tangan. Dalam kesakitan. Dalam masalah ekonomi. Di dalam masalah kehidupan rumah tangga. Orang benar dijagai Tuhan. Dilindungi Tuhan. Dan diberkati Tuhan. Maka jadilah orang benar. Karena Tuhan selalu mempunyai hati belas kasihan kepada orang benar. Dan kita bicara mengenai bersyukur dan beriman. Bersyukur dan beriman artinya bersyukur dan beriman. Matius 11 ayat 24.
Matius 11 ayat 24. Yesus berkata, ketika kamu berdoa dan meminta sesuatu, percayalah bahwa kamu telah menerimanya dan kamu akan diberi apapun yang kamu minta. Di sini Tuhan Yesus mengajar pada kita, di saat kita berdoa dan meminta sesuatu, kita harus percaya. Dalam doa kita mempindahan kita seolah-olah harus rasanya sudah menerimanya. Bukannya nanti, waktu kita berdoa saat itu kita sudah menerima. Itu artinya beriman. Tuhan mau setiap kita waktu kita berdoa dan beriman dan percaya bahwa kita telah menerimanya. Lalu kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Walaupun kita belum menerimanya, inilah iman yang luar biasa. Di saat kita berdoa meminta sesuatu, walaupun belum kelihatan kita percaya, itu sudah di tangan kita. Nah, itu namanya iman yang luar biasa, berarti kita beriman. Seperti seorang minta bantuan uang dari saya. Lalu saya bukakan cek 10 juta untuk diambil di bank BCA. Kapan kiranya dia berterima kasih kepada saya? Jika waktu saya kasih ceknya, lalu dia berterima kasih kepada saya, artinya dia beriman. Dan yakin ceknya itu ada uangnya, bukan cek kosong. Begitu juga waktu kita berdoa kepada Tuhan, tidak berminta, Tuhan kita menerimanya, seolah kita menerimanya. Dalam semua itu tuh, artinya kita ini menerimanya dengan iman, walaupun itu selembar cek. Kita yakin cek itu ada uangnya, dan kita yakin itu semua yang kita terima akan terjadi, menjadikan serupa cek 10 juta. Atau waktu kita sudah menguangkan cek di bank, lalu kita berterima kasih kepada saya, artinya bukannya beriman, dia bersyukur karena terbukti ceknya bisa dapat diuangkan. Maksud saya, kita menerima cek, walaupun belum merupakan uang, kita berterima kasih, berarti kita beriman, kita yakin cek itu ada uang. Atau kita berterima kasih waktu uang ceknya sudah kita uangkan di BCA dan menerima uang 10 juta baru kita berterima kasih. Itu artinya bukan beriman, artinya bersyukur karena sudah terbukti dapat uangnya. Jadi bukannya iman tapi bersyukur, berterima kasih. Tuhan mau kita waktu kita meminta, kita imanin sudah terjadi dalam hidup kita. Itulah Tuhan mau setiap doa kita imanin, kita percaya kita sudah menerimanya. Kedua, apakah berkat bagi orang benar? Setiap hari Tuhan memberi pinjaman. Berkat kedua dari orang benar adalah setiap hari Tuhan memberi pinjaman. Tuhan tidak akan berutang kepada orang benar. Tuhan selalu memberi pinjaman kepada mereka. Tuhan senantiasa memutangi dia. Artinya Tuhan tidak pernah berutang kepada orang benar dan memberi pinjaman pada kita sebagai orang benar. Tuhan senantiasa mengutangi diri kita. Karena di kita adalah orang benar. Dengan tujuan agar orang benar hidup mengembang ke kiri dan ke kanan. Ke belakang dan ke depan. Menjadi naik dan bukan turun. Itulah orang benar. Jadi kepala selalu, bukan ekor. Karena itulah janji Tuhan pada orang benar. Luar biasa bukan? Puji Tuhan. Kalau kita punya Tuhan, kalau mematikan kita menjadi naik bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Itu janji Tuhan kalau kita menjadi orang benar, bisa mengembang ke kiri dan ke kanan, ke belakang dan ke depan. Jadilah orang benar, karena berkat orang benar sangat luar biasa. Ulangan 28 ayat 12. Ulangan 28 ayat 12 mengatakan demikian. Tuhan akan membuka bagimu bendaharanya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Itu janji Tuhan. Bahwa dikatakan dan memberkati segala pekerjaan kita. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa.
tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Karena kita orang benar, kita tidak meminjam, tapi meminjamkan. Karena itulah janji Tuhan. Tuhan menetapkan dalam kebahagiaan. Dunia tidak bisa menetapkan kita dalam kebahagiaan. Ya, hari sedih, besok nangis, besok ketawa, lusa tersenyum. Itulah dunia. Tetapi firman Tuhan mengatakan kalau kita hidup benar, berkenan pada Tuhan, dikatakan Tuhan menetapkan kita dalam kebahagiaan. Kebahagiaan di dalam hidup kebenaran dalam Tuhan. Saya mau cerita sebuah gelas yang terisi dengan air, lalu kita masukin 5 gelas sendok garam. Gelas dengan isi dengan air, lalu kita isi 5 sendok garam, lalu kita cicipin, pasti sangat asin rasanya, bukan? Karena satu gelas air diisi dengan 5 sendok garam. Akhirnya kita rasakan asin, bukan main. Lalu air itu kita buang ke sungai, dan lalu kita buang ke sungai, lalu kita ambil air itu dan kita cicipin. Air yang penuh garam, yang asin luar biasa itu kita buang ke sungai dan kita cicipin, ambil lagi, kita cicipin air itu sedikit saja. Rasanya tidak ada asinnya. Kenapa? Karena kita telah buang air itu ke sungai yang luas, yang dalam, yang panjang, yang lebar, dan akhirnya air itu tidak ada terasa apa-apa, nggak ada asinnya lagi. Begitu juga masalah hidup kita. Jika kita pegang sendiri, pasti terasa sangat berat masalah hidup kita. Seperti diri kita sebagai sebuah gelas dengan air. Lalu masalah datang. Garam itu kita sebut masalah datang dalam diri kita. Dan kita terus di dalam gelas itu dan air itu. Dan kita rasakan, merasanya asin, rasanya punya duka dan suka dukanya. Di situ banyak duka-dukanya. Karena itu waktu kita buang ke sungai. Sungai itu melambangkan Tuhan. Masalah kita serahin kepada Tuhan. Dan kita serahkan, kita percayakan semua pada Tuhan. Dan kita ambil lagi, dan kita cobain. Ternyata tidak ada masalah lagi. Karena Tuhan sudah menghandle masalah hidup kita. Karena kita sebagai orang benar. Begitu juga hidup kita. Harus kita benar dan layak berkenan pada Tuhan. Menjadikan kita orang benar secara pribadi kita. Sesuai cerminnya adalah firman Tuhan, Alkitab. Apakah kita benar sesuai dengan Alkitab? Bukan benar secara pribadi diri kita. Kalau kita sebagai manusia, semuanya kita merasa diri kita benar. Tidak mau dicela. Kita sebagai manusia pasti juga merasakan tampil beda dengan teman kita atau saudara kita. Kita merasa pasti benar. Tetapi kalau kita punya cerminnya Alkitab, cerminnya ada firman Tuhan, kita tahu siapa diri kita sebenarnya. Dan siapa diri orang itu sebenarnya. Maka kita harus cerminnya sebagai orang benar adalah firman Tuhan atau Alkitab. Yang ketiga, apakah berkatnya bagi orang benar? Setiap hari Tuhan memberkati keturunannya. Yang ketiga, setiap hari Tuhan memberkati keturunannya. Itu janji Tuhan. Kalau kita benar, setiap hari Tuhan memberkati keturunannya. Anak cucunya akan diberkati, serta tidak dibiarkan hidup meminta-minta. Mereka hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Sekali lagi, anak cucunya orang benar akan diberkati, serta tidak dibiarkan hidup meminta-minta. Mereka hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Hari demi hari Tuhan pelihara orang benar. Kita lihat sendiri bahwa Tuhan anak orang benar tidak pernah ditinggalkan. Kita lihat Oma Sarah, almarhum, yang mendirikan gereja Batu Karang. Dia sudah tidak ada, tetapi kita lihat anak mantu cucunya dipelihara Tuhan. Sampai cicit-cicitnya dipelihara Tuhan. Kenapa dia hidup benar? Karena bisa lihat, kalau orang hidupnya benar, tidak pernah ditinggalkan. Anak cucunya dipelihara Tuhan. Inilah contohnya
Ibu Sarah, Pendeta Sarah Rusli yang sudah almarhum. Karena itu peganglah janji Tuhan senantiasa bahwa tidak akan pernah orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Hidupnya selalu dijamin serta dipiara olehnya setiap hari. Dan sepanjang hidupnya tidak pernah mengalami kekurangan di dalam hal apapun di hidupnya. Dikatakan sepanjang hidupnya tidak pernah mengalami kekurangan di dalam hal apapun di hidupnya. Itulah pemeliharaan Tuhan. Karena Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu perbuatan kita. Tuhan tahu hati kita. Dan Tuhan tahu tujuan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Inilah orang benar. Maka dikatakan dijamin serta dipiaranya oleh Tuhan. Panjang hidupnya tidak pernah mengalami kekurangan. Tidak pernah kekurangan di dalam hal apapun di hidupnya. Karena Tuhan yang mengberkatinya. Karena Tuhan yang memeliharanya. Mazmur 37 ayat 25 yang tadi Raja Daud katakan. Mazmur 37 ayat 25 saya ulangkan lagi. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Sebagai anak Tuhan, ingat Tuhan selalu menjaga kita dan memberkati setiap orang benar yang berkenan kepadanya. Mazmur 5, Matius 5 ayat 6. Matius 5 ayat 6 firman Tuhan mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi kita harus haus dan lapar akan kebenaran. Kalau kita haus dan lapar akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Karena itu kita harus haus dan lapar. Lapar dan haus akan kebenaran hidup kita. Setiap saat, tiap waktu. Di proses Tuhan terus kita lapar dan haus akan kebenaran kita jalankan. Karena mereka akan dipuaskan oleh kebahagiaan oleh Tuhan. Firman ini bicara mengenai lapar dan haus akan kerohanian. Bukannya lapar dan haus akan jasmani semata-mata, tetapi ini bicara firman Tuhan mengatakan lapar dan haus akan kerohanian. Di saat kita haus dan lapar akan kebenaran, Tuhan punya cara untuk melakukan segala sesuatu untuk kita. Tuhan punya cara, beribu-ribu cara untuk memberkati orang benar. Orang benar beribu-ribu cara Tuhan bisa lakukan pada kita. Kalau kita hidup haus dan lapar akan kebenaran, akan kerohanian kita. Dan kita akan, Tuhan memberikan cara-cara hidup untuk memberkati kehidupan kita sebagai orang benar. Kita akan dipuaskan secara rohani. Tapi kita harus mengambil waktu untuk makan dan minum atau mengambil bagian dalam kebenaran Tuhan. Kita harus kembali kepada kebenaran Tuhan. Karena itu sebagai anak Tuhan, jangan kita takut akan Tuhan. Dan hidup benar itu bagian hidup kita. Dan kita intim dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Dan segala apa yang kita harapkan, dan apa yang Tuhan akan berikan nyata benar kepada kehidupan kita. Bukan kita saja, anak cucu kita diberkati Tuhan. Dan kita harus meluangkan waktu setiap hari dan mempersembahkan pada Tuhan dengan doa, ibadah, dan belajar firman-Nya. Tetaplah dalam persekutuan dengan orang-orang percaya lainnya. Jadi kehidupan kita sebagai orang benar, sekali lagi saya katakan kita harus meluangkan waktu setiap hari dan mempersembahkan itu kepada Tuhan dengan doa, ibadah, dan belajar firman-Nya. Tetaplah dalam persekutuan dengan orang-orang percaya lainnya sehingga kita tidak mati secara rohani. Kalau kita perkumpulan orang yang percaya, kalau kita berkumpul dengan orang percaya, kita akan bangkit iman kita dan hidup berkenan pada Tuhan. Seperti api unggun. Dalam masang api unggun, lalu satu batang daripada
kayu api unggun itu kita angkat, kita taruh di sampingnya. Lama-lama kira-kira mungkin 5-10 menit api unggun itu akan mati sendirinya. Begitu juga diri kita. Kalau hidup kita sebagai orang benar, orang percaya, kita jauh daripada persekutuan dengan orang benar yang lainnya, akhirnya kita akan mati secara rohani. Jadi kembali lagi, saya katakan dengan menghadirkan kebaktian secara teratur, dan kita memusat kelaparan kita kepada kebenaran Tuhan, dan kita akan dipenuhi hidup dalam kepuasan akan Tuhan, di dalam kebenaran-kebenarannya. Itulah buktinya. Kita harus memusatkan kelaparan kita kepada kebenaran Tuhan. Jangan kebenaran dunia ini. Dunia ini tidak ada yang benar. Dunia ini tidak menjanjikan bahwa hidup di dunia ini akan punya masa depan. Tetapi dalam Tuhan Yesus Kristus kita punya masa depan yang cemerlang. Dan hidup kita ditetapkan di dalam kebahagiaan. Bukan kita saja ditetapkan dalam kebahagiaan. Anak cucu kita, keturunan demi keturunan terus diberkatin dan menetap dalam kebahagiaan. Dan anak cucu kita mewarisi bumi. Dengan berapa besar berkat-berkat Tuhan melimpah kepada anak cucu kita. Kita tidak pernah dibiarkan. Kesimpulannya, orang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Poin pertama, apa berkatnya bagi orang benar? Kembali saya katakan, berkatnya orang benar, poin pertama, setiap hari Tuhan akan menaruh belas kasihan. Ingat, Tuhan akan selalu menaruh belas kasihan pada orang yang hidupnya benar dan berkenan pada Tuhan. Hati Tuhan selalu dipenuhi oleh belas kasihan pada umatnya yang hidupnya benar. Yang kedua, apakah berkatnya bagi orang benar? Berkat yang kedua, orang benar setiap hari Tuhan memberi pinjaman. Pertama tadi memberi kasihan Tuhan kepada orang benar. Setiap hari Tuhan memberi pinjaman. Pinjaman yang Tuhan berikan agar orang benar tersebut dapat mengembangkan kehidupannya ke kanan dan ke kiri, menjadi naik, bukan turun, jadi kepala, bukan ekor. Itu janji Tuhan. Itu berkatnya menjadi orang benar. Yang ketiga, berkatnya orang benar, tiap hari Tuhan memberkati keturunannya. Keturunannya diberkatin oleh Tuhan. Itu sangat mengasihi. Tuhan sangat mengasihi keturunan orang benar. Sehingga anak cucu diberkati, sehingga dapat menguasai bumi, mewarisi bumi, dan segala hal yang ada di bumi dapat diberkati oleh Tuhan. Menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Menjadi orang-orang yang berkenan pada Tuhan. Menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan dengan apa yang dia punya. Sekian firman Tuhan, jadilah orang benar untuk untuk kemuliaan Tuhan. Dan kebenaran itu sesuai firman Tuhan, sesuai cerminnya firman Tuhan atau Alkitab. Maka kita harus benar untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, bahwa kami ditegur, diajar, dididik untuk menjadi orang benar Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, kalau kami jadi orang benar, berkat Tuhan selalu senantiasa dalam kehidupan kami. Setiap hari Tuhan akan menaruh belas kasihan pada kami, karena kami orang benar. Dan kedua, setiap hari Tuhan memberikan pinjaman kepada orang benar. Dan juga yang ketiga, setiap hari Tuhan memberkati keturunan kami semua Tuhan. Keturunan kami dijaga, diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami mampu menjadi orang benar yang berkenan pada Engkau Tuhan, untuk kemuliaan Engkau Tuhan. Tuhan terima kasih, berkatin anak-anak-Mu Tuhan. Engkau tahu keadaan mereka, Engkau tahu persoalan mereka, Engkau tahu kerinduan mereka. Tuhan, apa yang dikerjakan Engkau buat berhasil, naik, bukan turun, jadi kepala, bukan ekor. Dan hidupnya benar, layak, dan berkenan pada Engkau untuk kemuliaan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, jamah dan sembuhkan semua anak-anak-Mu yang lain juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita boleh berada di minggu ini dan kita sudah beribadah dalam pujian penyembahan serta firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama
biarlah pujian penyembahan itu akan menjadi kekuatan yang baru di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan bertata di atas pujian. Amin. Dan firman-Nya menjadi rema untuk kita boleh kerjakan, untuk kita boleh dikuatkan. Dan biarlah iman kekristenan kita senantiasa bersandar berharap hanya kepada firman-Nya. Karena firman-Nya adalah iya dan amin dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih buat seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Dan Tuhan memberkati kehidupan Anda semuanya. Mari kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, yang bersyukur Tuhan, kami boleh memuji menyembah Tuhan meskipun masih dalam segala keadaan yang saat ini kami boleh alami dengan terpisah satu dengan lainnya Tuhan. Tapi kami tetap percaya pada waktu kami menaikkan pujian penyembahan dengan kesungguhan hati kami, dimanapun kami berada, dimanapun jemaat Tuhan berada, dengan kesungguhan hati itu maka kami boleh menjadi pemuji, pemenyembah yang berkenan di hadapan Tuhan. Memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan dan juga jemaat Tuhan, umat Tuhan yang bersama-sama beribadah dengan kesungguhan hati mereka. Tuhan melimpahkan berkat-berkat anugerah-Mu dalam kehidupan mereka ya Bapa. Demikian juga atas firman Tuhan yang sudah dibagikan oleh hamba-Mu, kami percaya biarlah firman itu akan menjadi kekuatan iman dalam kehidupan kami, sehingga kami terus tetap menjadi orang-orang lebih daripada pemenang. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, pengurapan kuasa Roh Kudus, dan juga memberkati segala apa yang boleh menjadi doa-doanya di hadapan Tuhan. Tuhan akan melimpahkan dengan kekuatan yang baru, dengan anugerah Tuhan, dengan kasih karunia-Mu di tengah-tengah kehidupan hamba Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga seluruh jemaat Tuhan yang siap untuk boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kehidupan kami terus boleh dikuatkan dan kami boleh dibenarkan di dalam kasih anugerah Tuhan, dan kehidupan kami menjadi orang-orang yang boleh berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa kami percaya Tuhan terus mengurapi bangsa ini dan melawat bangsa kami, dan biarlah anugerah-Mu tercurah atas bangsa kami, kesehatan, keselamatan atas bangsa kami dilimpahkan di dalam anugerah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, karena Engkaulah Allah di atas segala Allah, Engkaulah Raja di atas segala Raja, Engkaulah kota benteng kami, Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkaulah pagar api kemuliaan bagi setiap anak-anak yang berharap bersandar hanya kepada-Mu Tuhan. Biarlah kemurahan-Mu dan belas kasihan-Mu yang senantiasa tercurah dalam setiap kehidupan umat Tuhan akan membawa kekuatan hari lepas hari. Mulai hari ini sampai Maranatha kami percaya bahwa Engkaulah Allah Immanuel dalam setiap kehidupan kami. Mari jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, angkat tanganmu dan terima berkat, karena firman Tuhan berkata Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Biarlah engkau menjadi orang-orang yang terus dikuatkan oleh karena kebenaran firman Tuhan ada dalam kehidupanmu, dan engkau adalah orang-orang yang terus dihiburkan, dibawa kepada kemenangan lepas kemenangan oleh karena kuasa Roh Kudus akan menjadi penuntun dalam setiap kehidupan kita semua. Mari biarlah kita sama-sama senantiasa mengasihi Tuhan lebih hari, lebih sungguh-sungguh, dan berkat-berkat Tuhan terus akan berlimpah, baik berkat-berkat rohani maupun berkat-berkat jasmani di dalam setiap kehidupan kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Tetap semangat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan kendor, jangan lelah. Biarlah kita tetap terus mendekatkan diri hanya kepada Tuhan, karena dalam hadirat-Nya Tuhan akan memuaskan kehidupan kita semua. Amin. Biarlah tetap bersuka cita dan tetap menerima kemurahan dan juga belas kasihan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.